Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung pada saat kapan penonton untuk menonton video ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya M. Rizky P. dari kelas P dengan nomor NPM 231705137. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila di mana saya membuat proposal inovasi berbasis teknologi yang berbentuk dengan web, di mana judul dari em, pembuatan inovasi saya yaitu adalah Goto. Mari kita lihat ya. Nah ini dia. Desa Gotong Royong, inovasi digital untuk penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern, pendidikan Pancasila. Disusun oleh saya dan dosen pengampu Dayurika Perdana. Nah, ini untuk kata pengantar. Kemudian kita langsung masuk aja ke bagian latar belakang. Sesuai dengan deskripsi tugas, di mana pada video kali ini saya akan menyampaikan latar belakang, ide inovasi, relevansi dengan Pancasila, dan serta rencana implementasi. Masuk terlebih dahulu ke bagian latar belakang. Di sini sudah saya jelaskan, namun saya persingkat saja. Di era digital seperti sekarang, kita bisa melihat banyak platform yang berfokus pada hiburan atau bisnis. Nah, tapi masih dikit tuh yang tentang kolaborasi dan semangat gotong royong di tingkat masyarakat, terutama terkaitan dengan Pancasila. Padahal, gotong royong ini merupakan salah satu dari Pancasila, yaitu sila ketiga dan juga sila kelima, ya, Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, karena saya melihat sekarang ini web banyak terkait dengan e-commerce, kemudian hiburan dan sebagainya, saya pengen buat tuh web yang berkaitan dengan Pancasila, ya, tapi berbasis digital. Nah, ini fungsinya untuk saling berbagi informasi, mengumumkan kegiatan sosial, dan berkolaborasi secara nyata. Nah, ide inovasi ini itu adalah membangun sebuah website ya. Website sederhana bernama Desa Gotong Royong yang berfungsi sebagai ruang kolaboratif digital bagi masyarakat Indonesia. Nah, website ini hanya kalau yang seandainya di bagian pada saat ini ya, saya hanya membuat bagian dashboardnya saja. Tapi kurang lebih sebenarnya di dalam website ini, jika saya implementasikan secara keseluruhan, itu bakal ada halaman beranda, halaman kegiatan, halaman inspirasi, forum masyarakat, dan halaman profil. Nah, semua tampilan ini dan struktur website itu telah saya desain di Figma. Jadi sebenarnya ini sebelum saya masukkan ke website, itu sudah saya bikin dulu terlebih dahulu di Figma. Nah, baru saya implementasikan dalam bentuk HTML dan CSS sederhana. Nah, untuk website sendiri seperti ini. Ini adalah websitenya. Di sini ada dashboard, edukasi, kemudian ada komunitas, kemudian ada aksi nyata dan juga profil. Nah, di sini ada sila-sila, kemudian di edukasi ini ada artikel yang berkaitan dengan sebuah em, Pancasila ya. Kemudian ada ikut kuis juga. Di sini ada latihan soal buat kita menambah wawasan. Kemudian ada komunitas ya untuk kita saling berbagi informasi dan sebagainya. Kemudian jika ada kegiatan, itu akan masuk di bagian aksi nyata dan kita bisa ikut aksi dan terdaftar sebagai anggota dengan mengklik satu klik aja di bagian ikut aksi ini. Dan semua ini akan tercantum di dalam profil kita. Nah, seperti itu kurang lebih bagian dashboard utama terlebih dahulu dari website yang ingin saya buat terkait dengan platform kolaborasi dan edukasi nilai Pancasila. Nah, kemudian kita masuk ke bagian relevansi dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama untuk ketuhanan yang Maha Esa, ya, di laporan ini tidak ada ya. Nah, tapi saya jelaskan, untuk ketuhanan yang Maha Esa itu diwujudkan dengan menghadirkan konten yang positif dan saling menghargai antar pengguna. Untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu melalui fitur berbagi inspirasi dan aksi sosial untuk membantu sesama. Yang ketiga, di Persatuan Indonesia itu dengan menghadirkan wadah digital. Sebentar saya cek waktunya. Wadah digital untuk mempererat hubungan antar warga tanpa batas wilayah. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan dan perwakilan, itu setiap warga dapat memberikan aspirasi dan ide melalui volume masyarakat. Yang tadi ya, di bagian komunitas dan sebagainya. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diwujudkan melalui akses terbuka bagi seluruh pengguna tanpa diskriminasi. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, dengan sekali klik aja kalian bisa terdaftar sebagai anggota dalam melaksanakan gotong royong atau semacamnya. Nah, rencana implementasi ini itu ada beberapa tahap.
ya. Di bagian strategi ini juga termasuk sebagai rencana implementasi. Pertama kita yang pasti adalah desain pengembangan awal terlebih dahulu. Bisa menggunakan HTML, CSS, atau mungkin kalau lebih responsif lagi dengan PHP dan sebagainya. Kemudian kita uji coba dan sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat supaya kita bisa tahu UI seperti apa yang bisa mereka gunakan. Mereka lebih enak menggunakan UI yang seperti yang bagaimana, bagaimana cara supaya mereka mudah dalam aksesnya dan sebagainya. Kemudian baru kita setelah membuat sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya, sesuai dengan eh, kebutuhan dari si pengguna dan sebagainya ya, experience dan sebagainya, baru kita langsung kita lakukan peluncuran dan pemeliharaan. Nah, insya Allah dari inovasi ini kita dapat memberikan manfaat dan dampak di mana meningkatkan rasa gotong royong dan partisipasi sosial, kemudian mendapatkan akses informasi yang transparan, kemudian berbagi inspirasi dan solusi bersama, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi kita bisa meningkatkan kesadaran, membangun semangat gotong royong, dan memberikan inspirasi untuk aksi sosial berbasis teknologi. Sebagai penutup, melalui inovasi digital seperti desa gotong royong ini, insya Allah kita bisa mengajarkan semangat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dalam bentuk yang lebih modern dan relevan dengan generasi saat ini. Nah, seperti itu video saya terkait pembuatan Pancasila, inovasi dari teknologi terkait Pancasila. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.